Ya, selamat malam semuanya, para Magic Lifers dari seluruh Indonesia. Kembali lagi kita di Zoom harian ya. Oke, jadi tema hari ini adalah peptida mana yang terbaik ya, kedelai atau ikan. Dan ini adalah training, jadi khusus member, khusus yang sudah join ya. Yang belum join, join dulu ya, masih belum telat, belum ada mau transfer. Ya, jadi kemarin ngobrol-ngobrol sama orang, ya, kalau kita semua di Magic Life kan ini ya sudah tahu kalau peptida adalah bagus ya, kita sudah dengar berkali-kali ini lebih unggul daripada suplemen semua obat-obatan, tapi masih aja ada yang ya dia bukan member sih, jadi wajar ya. Ikan begini, ikan begitu ya, yang salmon begini, yang lainnya yang bukan saya punya ya, itu palsu, yang bukan saya punya ini. Wah ya, jadi kadang-kadang mungkin ketemu orang yang seperti itu ya. Jadi ini ya ketemu orang yang aliran fanatik ikan gitu ya. Jadi hari ini kita training, ya terserah. Mungkin dia nggak dapat training di tempat dia, mungkin dia hanya dapat informasi lain ya. Terakhir saya cek ya cara menjual. Wow ya, sorry di Magic Life kita nggak jualan, ya kita edukasi. Ya karena kita di sini betul-betul misi kita, masih ingat ya kemarin misi yang training hari Rabu itu saya ambil dari buku loh. Jadi memang 101 itu sistemnya adalah kita mensehatkan 1 miliar orang dan membebaskan finansial ya 1 juta orang. Nah, jadi begitu ya. Oke, jadi bisa lihat temanya hari ini, peptida mana yang terbaik, kedelai atau ikan. Oke. Zoom malam hari ini ya, konsep peptida. Peptida itu apa sih? Ya, perkembangan peptida. Kemudian jenis peptida menurut bahan baku. Kemudian kedelai atau ikan. Ya, jadi kita nggak langsung loncat ya. Dan cara menilai peptida dengan baik. Nah, tujuannya kenapa? Tujuannya karena kita ini ada di industri yang trennya lagi naik. Ya, semua yang ada di Magic Life, Anda sedang berada di industri kesehatan. Ya, industri yang kita pasti tidak terpengaruh oleh ekonomi. Ya, mau naik mau turun pasti orang cari kesehatan. Nomor kedua, kita memiliki produk yang trennya lagi naik. Ya, jadi trennya oligopeptida itu lagi naik. Ya, trennya lagi naik. Anda bukan sedang punya tren yang lagi turun. Ya, udah ya. Jadi kita punya tren yang lagi naik. Nah, kalau trennya lagi naik, artinya kita pegang pasar di awal. Kalau kita pegang pasar di awal, artinya belum banyak orang tahu. Ya, mungkin Anda sendiri juga ya. Saya sendiri juga awalnya, oke, saya di Magic Life, tapi saya nggak bisa ngejelasin, ya nggak ngerti. Tapi setelah kita ya tentu mengulang-ulang, belajar, lama-lama kita bisa menjawab dan kita tahu kalau industri oligopeptide ini adalah tambang emas ya. Jadi pastikan ya ini trennya lagi naik, kita bisa menjawab, kita bisa mengedukasi, kita bisa memberkati orang dengan informasi-informasi yang bisa menolong orang, menolong nyawa mereka, menolong keluarga mereka. Ya, jadi bisa lihat di foto ya, kita kalem-kalem tapi kita informasinya kuat. Oke? Supaya Anda ini bekal ya, bekal untuk menghadapi orang-orang. Oke, jadi peptida itu berasal dari kata Yunani yang juga artinya pencernaan atau dicerna. Kalau bahasa Mandarinnya Thai ya. Kalau bahasa Mandarinnya mungkin ada yang bisa konfirmasi. Apa ya? Saya nggak bisa Mandarin. Yang bisa boleh ya konfirmasi. Nah, jadi ini adalah suatu molekul biologis kecil alami yang kita tahu nih, saking kecilnya halus sekali, satu ya. Dan ini adalah suatu zat antara asam amino dan protein. Ya, jadi bisa lihat di layar, ya protein ini sudah nyambung nih. Nah, ini sudah nyambung, udah banyak. Ya. Oke, tolong jangan dibuka sebentar, saya. Nah. Ya, kalau kita Zoom, biasakan tombol speakernya jangan dinyalain, ya kecuali nanti kita mau berbicara atau kita mau bertanya. Kalau mau bertanya juga boleh diketik dulu, nanti di terakhir kita ada tanya jawabnya. Oke, sip. Ya, jadi peptida adalah organik, nyawa, biologis ya. Artinya bagian dari ciptaan Tuhan, sesuatu yang hidup. Dan bisa lihat, zat ini adalah antara asam amino dan protein. Nah,
Jadi amino asid Anda bisa lihat nih ya, masih menyebar. Belum nyambung, belum bersatu. Nah, kalau mereka mulai nempel, nah bisa dilihat nih ya, ada 4, ada 2, ada 4, ada 3. Ini sudah kategorinya peptide. Ya. Kemudian kalau ini sudah bergabung banyak, ya nanti kita kasih angkanya 10.000 lebih, baru namanya protein. Nah, kalau masih amino asid, 1 itu namanya amino asid ya. Kalau nanti sudah 2 dan lebih sampai 50 itu namanya peptide ya. Nah, ciri-ciri peptide itu adalah sesuatu yang sangat zat ini mudah diserap oleh lambung, pembuluh darah dan kulit. Ya. Jadi 2 atau lebih asam amino ini mengalami hidrasi dan mengembun membentuk ikatan peptida. Nah, seperti yang di tengah ini, dia mengikat ya, saling nempel gitu, membentuk rantai, dan ini akan membentuk molekul protein ya. Jadi mereka menyatu, akhirnya jadi kalau sudah banyak jadi protein. Jadi kita ini sebelum jadi protein. Nanti kita jelaskan kenapa nggak langsung protein ya, nanti kita jelasin. Nah, oke. Jadi bisa lihat kalau lebih zat ini 2 atau lebih namanya oligopeptida. Nah, oligopeptida ini tentu kita sudah tahu ya, saking halusnya ya, bisa langsung ke mata. Wow. Debu aja nggak bisa. Jadi ini jauh lebih ringan daripada debu. Wow. Ya. Memiliki berat molekul yang sangat rendah. Peptida yang sangat aktif hanya terdiri dari 2 sampai 4 asam amino dan berat molekulnya umumnya 180 sampai 480 Dalton. Kalau di atas 600 itu udah lain lagi. Sebentar saya cek datanya ya. Oke, kalau 10 asam amino disebut polipeptida. Nah, kalau ada 10 artinya polipeptida. Dan berat molekulnya harus kurang dari 1000. Jadi peptida itu beratnya harus di bawah 1000 ya. Dan kalau nanti rantai amino ini 50 atau lebih, ya kayak tadi saya bilang, antara 1 sampai 50 itu namanya peptida. Kalau sudah di atas 50 itu namanya protein. Oke ya, jadi kita tahu intinya kecil gitu ya, kan banyak di antara kita awam. Ya, tapi kita harus tahu semakin kecil semakin halus ya. Nah, jadi perkembangan peptida, bagaimana peptida ditemukan? Siapa yang menemukan ya? Kita selalu mendengar. Oke. Jadi pada tahun 1838 ilmuwan Belanda memberikan protein atau menemukan protein. Dan sejak saat itu, karena ya mungkin zaman dulu ya teknologi tentu apa adanya, protein, sel kehidupan dan kesehatan masih saling terkait. Jadi mereka belum bisa memisahkan. Namun seiringnya proses penelitian yang mendalam, para ilmuwan menemukan bahwa protein tidak dapat secara langsung diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh manusia. Nah, ini ya. Tetapi dapat diuraikan menjadi asam amino tunggal dalam tubuh. Dan sebagian rantai pendek diserap oleh tubuh manusia dan asam amino juga tidak bisa langsung digunakan. Nah, jadi ini ekstrimnya ya. Mereka menemukan protein. Tapi masalahnya protein itu nggak bisa langsung diserap. Ya nggak bisa langsung, terlalu besar. Nah, kemudian kalau terlalu kecil, ya asam amino cuma 1, itu juga nggak berguna. Jadi memang harus di atas 1, di bawah 50. Nah, itulah kenapa di tengah-tengah ini namanya peptida ya. Nah, jadi rantai ini ya, rantai asam amino yang sudah menempel akhirnya digunakan tubuh manusia dan ini adalah peptida. Kemudian seseorang yang bernama Virchow ya, dia pencetus patologi sel dan pakar medis, dia juga mengatakan kalau dari asal sel hidup semua penyakit berasal dari perubahan sel. Ya, jadi ini berkaitan dengan slide kita kalau kita presentasi setiap hari Selasa dan Kamis dan setiap ketemu orang ya. Semua penyakit pasti kerusakan sel ya. Jadi memang benar. Begitu sel yang tadinya normal berubah, ya tubuh kita mulai menjadi tidak normal, mulai sakit. Nah, kemudian pada tahun 1902 ilmuwan Inggris Bayliss dan Starling pertama kali ya mencium zat peptida ya, maksudnya menghirup gitu ya. Kemudian dari situ mereka mendalami lagi, meneliti lagi. Kemudian akhirnya mereka mendapatkan hadiah Nobel Prize di bidang fisiologi. Jadi ya kan ada banyak sekali nih yang meneliti Nobel, ternyata sudah dari
dulu. Cuman seiring teknologi baru nanti kita mendapatkan yang lebih baik. Ya. Jadi peptida adalah sejenis zat bioaktif yang terkait dengan banyak fungsi sel dalam organisme. Dan pada tahun September 2003, ratusan peptida telah ditemukan pada organisme hidup. Ini adalah bagian penting dari tubuh untuk menyelesaikan berbagai kegiatan fisiologi yang kompleks. Semua sel dapat mensintesis polipeptida dan aktivitas fungsionalnya juga dapat diatur oleh polipeptida. Dan polipeptida ini juga terlibat dalam hormon, syaraf, pertumbuhan, dan reproduksi sel. Dan ini penting untuk menyesuaikan berbagai sistem organ dan sel dalam tubuh. Jadi tadi ada yang tanya, ini bisa nggak untuk reproduksi ya atau program kehamilan? Tentu itu juga berkaitan dengan yang tadi kita dengar ya tadi, hormon, syaraf, pertumbuhan, dan reproduksi. Semua dalam tubuh kita itu sel harus diperbaiki. Jadi jawabannya tentu bisa ya, tapi sekali lagi kalau ingin punya anak ya kita bisa memperbaiki reproduktif kita supaya lebih fit. Kemudian kita juga harus berdoa tentunya ya. Apakah bisa? Bisa ya, tetangga saya ada. Tapi kan tentu harus izin Tuhan. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu, kita perkembangannya ada. Jadi kita nggak ada tuh satu orang yang langsung klaim, wah semua peptida itu saya yang menemukan, ya. Yang lain-lain bikin peptida palsu atau tidak dianggap, waduh, ya itu monopoli sekali ya seolah-olah ciptaan Tuhan ya sel-selnya ini diklaim lalu hanya dia yang bisa, ya enggak ya. Tentu ciptaan Tuhan luar biasa. Ya, ditemukan oleh berbagai orang yang hebat dari seluruh dunia. Makanya kita selalu bilang ada 15 lebih pemenang Nobel. Kemudian nanti kita slide hari Selasa berikutnya sudah ada update-nya ya dari tahun 2000-an. Oke, jadi kita harus menghargai orang-orang yang menemukan ya, mulai dari 1800-an dari Belanda sampai Inggris sampai nanti China pun ada ya, ilmuwan dari China mendapatkan penghargaan Nobel. Ya, jadi di sini kita harus menghargai. Oke. Sekarang jenis peptida menurut sumber bahan baku. Jadi pertama peptida kan ditemukan dari tubuh manusia, ya. Dan itu uniknya loh, kalau dari manusia ada, coba kita lihat yuk dari tumbuhan dan dari makhluk hidup lainnya. Dan ternyata ditemukan, tadi kita sudah dengar ya dari tahun 2003, wah, ya namanya penelitian pasti sudah lebih canggih. Nah, disitulah sudah ditemukan banyak sekali sumbernya ya, hampir semuanya ada. Dan ini dibagi dua. Nomor satu peptida laut dan peptida bioaktif terestrial. Ya. Nah, peptida laut artinya apa? Nah, ini peptida akuatik ya, Aspidia, anomon, spons, teripang. Oh, teripang juga ada tuh. Konopeptide, bintang laut, aprisia, rumput laut, ikan, kerang. Nah, jadi peptida itu memang dasarnya dari makhluk hidup. Ya, dari makhluk hidup ya, kita breakdown mundur sampai kecil tapi sebelum asam amino, ingat. Oke, kita tes dulu yang sejauh ini masih ngikutin boleh ketik angka 555. Hari ini kita rekam ya, betul Pak Susanto. Hari ini kita rekam. Ya. Dan kenapa hanya di Magic Life yang informasinya paling lengkap ya? Karena kita sudah 7 tahun tim kita. Ya, tim kita sudah 7 tahun dan kita beruntung. Kita ada ya tanda kutip ya orang tua kita yang sudah meneliti ini, tim sebagai tim. Kemudian kepada kita nih tim Indonesia yang anak ya, nanti pas kita mengembangkan di negara lain, suatu hari kita kembangkan di negaranya, kita jadi orang tuanya, kita yang memberikan informasi ke negara tersebut. Saya lihat pasti di tim kita ada yang mau buka pasar nih ya, di Australia, di Amerika, di Brunei, Kambodia, dan lain-lain. Oke, kalau tadi binatang laut. Kalau peptida bioaktif terestrial artinya apa? Ya ternyata namanya keren, bioaktif terestrial. Ternyata artinya peptida diambil dari susu hewan. Nah, peptida kedelai, peptida jagung, peptida mamordika, peptida tanaman, peptida hewan darat, dan lain-lain. Ya. Jadi kita bisa ekstrak dari manapun. Kenapa nggak dari manusia? Ya tentu urusan ini ya, nggak etis. Kita masa mengekstrak dari manusia, nggak ekstrak ya. Padahal ya banyak alternatifnya kok. Dari berbagai ciptaan Tuhan yang lain kita tetap bisa ekstrak ya. Kita juga makan kok, ya makan minum tumbuhan. Ya jadi bisa lihat nih jenis-jenis peptida.
Ada ya peptida protein, peptida pare. Ini harusnya saya ketik kedelai, sorry salah. Sebentar ya. Oke, sorry. Peptida kedelai, peptida pare. Nah, pare ya. Banyak orang bilang pare sehat, itu betul ya. Peptida susu, peptida jagung, peptida rumput laut, peptida ular, peptida kerang, teripang, dan lain-lain. Ya. Oke. Nah, kenapa kita pilih peptida kedelai? Kenapa? Coba kita lihat sifat-sifatnya juga ya. Karena gini, pilihan ada banyak. Kenapa para orang-orang top di seluruh dunia ya yang memberikan peptida ini kepada atlet, kepada militer, dan juga foundernya Magic Life itu, dia meneliti peptida itu beberapa tahun sebelum dia mengambil keputusan ya untuk ini. Jadi dia juga bukan orang sembarangan, bukan orang yang ditawarin, oh ini peptida jagung langsung oke ya, peptida gandum oke langsung ambil, peptida salmon langsung ambil ya, enggak. Dia sudah meneliti beberapa tahun. Jadi dia juga mau pastikan kenapa kedelai itu harus kuat ya, dan bisa dilihat. Jadi peptida kedelai adalah sejenis protein hidrolisat yang merupakan campuran dari banyak jenis molekul peptida. Biasanya terdiri dari 3 sampai 6. Pak Hendro, slide-nya Pak Hendro. Oh, kenapa? Oh, belum dikencet ya? Oh ya, maaf. Oke, sorry. Jadi dari tadi saya ya. Biasa terdiri dari 3 sampai 6 peptida molekul kecil yang diperoleh dengan aksi isolat harus itu, bukan solat ya. Bentar sekali lagi. Isolat protein kedelai atau SPI ya, dengan enzim protase khusus distribusi berat molekul relatif rendah ya 300 sampai 1000. Jadi sekali lagi kita nggak mau terlalu besar atau terlalu berat molekulnya. Karena semua berhubungan dengan semudah apa dicerna dan diserap. Ya, kembali lagi nih ditulis di layar, mudah dicerna dan diserap. Memiliki rasa yang lebih baik daripada asam amino. Dan protein kedelai, ya, kalaupun peptida belum ditemukan, ya, protein kedelai adalah protein nabati yang paling terkenal. Komposisi asam amino yang lengkap dan dapat meningkatkan metabolisme jari lipid. Jadi kedelai memang selalu bagus ya dari dulu sampai sekarang. Oke, lanjut. Dapat diserap langsung oleh mukosa usus dan dapat langsung digunakan oleh jaringan sel melalui banyak cara. Jadi nggak harus dari usus. Ya, penyerapan lebih cepat daripada asam amino. Inilah maksud kita harus multifungsi. Ya, peptida itu kan harus memperbaiki sel, ya jaringan sel kita. Jadi lewat usus bisa, tapi di luar juga bisa. Kita sering lihat di videonya ya di ikannya nggak makan loh, nggak ya. Bener nggak, ikan yang pingsan itu kan dia nggak makan. Dia hanya tersentuh atau menghirup. Nah sama. Ya kita juga bisa didistribusikan melalui banyak cara. Buktinya kita taruh di luka. Kita taruh di kulit ya sebelum tidur, bubuknya kita usap-usap ke kulit. Kemudian tadi sore ya saya terapi mata ya, kemudian ya paginya diminum. Ya banyak cara. Nah, dan terakhir di bawah ini tertulis standarnya Kementerian Industri Ringan China menetapkan protein kedelai berat molekulnya kurang dari 10.000 dan zat tepung bagian asam amino bebas dihilangkan dengan enzimolosis atau fermentasi mikroba. Jadi kita pastikan juga harus aman ya untuk dikonsumsi. Dan kalau kita mau sejarahnya memang di Amerika, di Asia ya, di Eropa mereka selalu suka dengan peptida kedelai. Nah, kedelai adalah protein tertinggi dari semua tanaman. Ini adalah protein yang terbaik. Ke-8 asam amino esensial tersedia di kedelai. Ini terbaik, sekali lagi saya ulang. Ya, protein sumbernya ada banyak. Ya, semuanya bagus. Ya, yang terbaik yang mana? Ya, kedelai gitu. Ya. Dan ini juga multifungsi. Coba kita baca multifungsinya selain tadi multifungsi cara penyerapannya. Mencegah penyakit kardiovaskular. Ya, jantung diamankan. Mengendalikan nilai gula darah, menghambat obesitas,
meningkatkan kekebalan tubuh, menghambat batu ginjal dan batu empedu. Oke. Dan juga bisa mempercepat penurunan lemak subkutan abdominal, mudah diserap menjadi pengurangan nitrogen negatif dalam tubuh, mengurangi degradasi protein otot, mempertahankan sintesis protein normal tubuh, dan menjaga fisik dan otot. Ya, jadi inilah kenapa dipilih sebagai pilihannya untuk para atlet dan militer. Sekarang kita tahu ya, karena banyak sifat-sifat yang menjaga otot, menjaga tubuh, membentuk tubuh. Nah, tentu kita mau dong ya, kalau sesuatu yang bisa menolong pembentukan tubuh kita. Nah, itulah kenapa protein itu pasti bagus. Protein kedelai ya, atau kedelai. Oke, sekarang kita bahas kalau ikan bagaimana. Nah, ikan juga bagus. Ya. Nah, ini diperoleh melalui hidrolisis enzimatik protein ikan. Ya, jadi ketika mereka mengetes, tadi kan kita bilang banyak ya, ada jagung, pare. Nah, akhirnya kita sampai ke hewan-hewan ya. Jadi melalui percobaan sel dan hewan ditemukan molekul kecil bioaktif peptida laut dapat merangsang produksi dalam tubuh. Ya, dia bisa melawan sel-sel kekebalan tubuh dan membunuh sel-sel virus dan membunuh bakteri. Jadi meningkatkan kekebalan tubuh ya, tubuh kita imunnya lebih kuat. Dan juga dapat mengatur kadar glukosa darah dalam tubuh, ketik 2 kali. Menghambat sintesis lipoprotein densitas rendah dalam darah dan mengkonsumsi kelebihan lemak dan memperkuat fungsi jantung. Wow. Ya, tentu kita juga mau, betul nggak Bapak Ibu? Ya, sesuatu yang bisa membantu tubuh kita. Nah, itulah peptida ya. Jadi kalau kita mau bahas satu persatu, ya, peptida itu udah pasti bagus. Ini semua nih. Ya, ini semua ada sifat karakteristiknya yang pasti bisa menolong kita. Contoh yang jagung, ya. Nah, yang jagung begini nih, bisa mengurangi tekanan darah kalau terlalu tinggi ya. Juga memiliki sifat anti kelelahan, akan meningkatkan pemulihan tubuh, meningkatkan fungsi hati dan ginjal, ya, meningkatkan metabolisme. Jadi setiap, dan itu yang jagung tadi yang barusan saya bilang. Jadi peptida sudah pasti bagus Bapak Ibu. Jadi saya nggak ngerti kalau ada orang yang ya, oh cuman peptida ikan yang bagus, ya, yang diakuin. Ya, sementara kalau kita tanya ke dokter atau ilmuwan, pasti mereka bilang peptida udah pasti bagus. Nah, kita jangan sampai ya maksudnya gini, saya kasih tahu supaya kadang-kadang mungkin teman-teman ketemu yang aliran ikan ya. Aliran ikan ini cukup fanatik gitu. Ya, jadi kita juga harus sadarin, hey, peptida sudah pasti bagus ya. Peptida memang cara kerjanya bisa memberikan begitu banyak kebaikan bagi tubuh kita ya. Justru terkadang mereka itu nggak tahu peptida apa, cara kerjanya bagaimana, nggak bisa. Yang tahu saya lagi pegang ikan udah pasti bagus gitu ya. Dan kalau kita ya kita ada alasannya ya, peptida ikan bagus, jagung bagus. Nah, kenapa kita pakai protein kedelai? Karena kedelai adalah protein terbaik di dunia ya, protein terbaik yang ke-8 asam aminonya tersedia. Ya kita maksudnya ada suatu dasar ya, maksudnya gitu. Ya tapi kalau saya ditawarin peptida apapun saya sih oke-oke aja. Tapi ada yang penting ya. Ada yang penting sebelum kita konsumsi peptida. Oke. Jadi cara menilai peptida untuk nutrisi maksimal, Bapak Ibu. Ya, 1, tidak ada pencernaan, harus langsung diserap. Kalau perlu dicerna, wah itu gagal. Ingat nggak kata kunci kata dasarnya peptida itu apa tadi ya? Pencernaan. Jadi sesuatu yang tidak perlu dicerna, langsung diserap. Dan peptida itu harus 100% diserap. Nggak boleh ada yang tersisa. Nggak boleh ada endapan. Ya, ini yang menentukan juga kualitasnya. Penyerapannya juga harus cepat. Ya, jadi kalau kita tinggalin, loh kok dia saya tinggalin bermenit-menit, berjam-jam, berhari-hari, nyangkut di kedelai ya. Oke, coba saya buka lagi. Tadi yang ikan nggak keluar ya? Yang ikan tadi kelihatan nggak? Ya, saya sih bacain aja yang ada di layar ya. Jadi orang bisa dengerin dan kita sama-sama bisa baca. Ya, jadi pastikan gini, peptida ada banyak, semua pasti bagus. Yang kita perlu perhatikan itu kualitasnya ya.
Oke, jadi penyerapan cepat ya, dan juga kenapa kita tulis bisa diserap oleh manusia dan hewan, karena gimana ya, makhluk hidup kan saling mengkonsumsi nutrisi masing-masing ya. Tanaman dimakan hewan, tanaman dimakan manusia, manusia makan hewan, makan manusia ya. Sama hewan juga saling makan hewan. Nah, jadi pastikan bisa saling menerima ya. Dan peptida dapat digunakan alat transportasi dalam tubuh manusia dan hewan untuk mengantar ya zat besi, protein, ya peptida akan mengantarkan. Makanya kita selalu bilang, ya ini multifungsi, ya dia butuhnya di mana, dia bekerja di mana ya. Begitu dia, waduh, ginjal bermasalah, dia akan menuju ke ginjal, hebat sekali ya. Wah, syaraf di otak bermasalah, mungkin ya dia bisa pergi ke syaraf memperbaiki sel-sel syaraf nih secara neuro. Ya, dan penyerapan peptida itu tidak memerlukan energi dari tubuh. Ya, kalau tubuh perlu kerja itu aneh ya, karena gini, kalau kita makan yang berat Bapak Ibu, itu usus kita bekerja, bener nggak? Bener ya, harus dia kerja keras. Wih, hari ini makannya lebih banyak nih ya. Si si Andrew lagi kondangan. Wah, jadi usus harus bekerja keras ya. Wah, olahannya banyak. Nah, kalau peptida tidak perlu bekerja ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi pastikan sifat-sifat ini ya, langsung begitu taruh peptidanya terserap langsung, cepat, nggak boleh lama. Kemudian harus full, full apa maksudnya, bersih ya, semua terserap, nggak boleh ada sisa-sisa endapan. Karena salah satu sifatnya juga akan supaya itu bisa, saking kecilnya itu peptidanya, dia bisa gimana ya, fleksibel gitu ya, kemanapun yang dibutuhkan dia bisa bekerja. Nah, sampai di sini yang mengerti boleh ketik angka 777 sambil kita berjalan, kita tes ya. Di sesi akhir kita juga ada tanya jawab. Oke ya, jadi mengerti ya, gitu. Kita makan normal, ya ada orang tanya, nah itulah kenapa kita perlu training gitu kadang-kadang. Pak Andrew, kenapa nggak saya pergi ke pasar, saya beli kedelai yang banyak sekali ya. Nah inilah ya, nggak, kedelai yang banyak itu bagus, tapi nggak semuanya terserap. Anda mau makan 1 ton kedelai pun ya, itu nggak semua diserap ya, hanya sebagian diserap, sisanya terbuang. Jadi sia-sia ya, nggak, bukannya sia-sia juga, maksudnya nggak maksimal gitu. Kita kan ingin semua yang kita masuk menjadi nutrisi, tapi kalau kita makan kedelai atau kita makan sehat, nggak semuanya terserap, gitu bedanya. Jadi ini teknologi yang luar biasa. Jadi ya memang kalau kita sudah mengerti baru kita klik ya. Kalau orang awam masih nggak kebayang, dan itu normal karena mereka pertama kali mendengar. Oke, terkadang juga begini. Wah, kalau yang ikan ini ya ada patennya. Kamu ada patennya nggak? Waduh, kadang-kadang saya garuk-garuk ya. Karena kita harus tahu dulu kenapa dia teriak-teriak paten ya. Jadi gini, kita di Indonesia, ini khusus Indonesia loh, Taiwan aja nggak pernah bahas kayak gini-gini ya. Kenapa saya sampai menggali seperti ini? Untuk memberikan jawaban. Ya karena di Taiwan itu konyol kalau kita jualan di luar negeri itu kita jualan paten. Ya saya nggak tahu perusahaan manapun yang jualan paten. Tapi di Indonesia ada satu, jadi ya sudahlah ya. Dan karena satu ini, yang lainnya ikut-ikutan gitu. Karena kan ya namanya mereka juga, wah mau bersaing ya udah. Nah itu saingan mereka. Ya. Kenapa di sini kita nggak jualan paten? Kenapa kok di situ jualan paten, jualan negara ya? Kalau di sini kita nggak pernah jualan paten ya, kita nggak pernah angkat-angkat negara Singapura, ya, angkat-angkat negara lain. Karena kita tahu kita di bisnis peptida, kita bukan bisnis negara gitu ya, atau kita bisnis paten ya, paten itu kan gini. Nah, jadi gini, kenapa dia ada paten? Kita tanya, nah oke, patennya paten apa? Paten merek, paten komposisi ya, bukan paten merek, oke? Paten komposisi, bukan juga. Nah, kalau gitu paten apa? Oh, paten ini bisa meregenerasi sel. Jadi kalau peptida ikan bisa regenerasi sel dan itu terbukti ya. Dan kamu harus percaya paten karena paten itu sudah terbukti, sudah uji klinis. Ya, kalau yang nggak ada paten tidak sah ya. 1.000 ini garansi Anda pasti sembuh ya. 1.000 orang minum pasti 1.000 orang sembuh. Ya, aduh, saya udah dengar itu ratusan kali ya. Aduh, jadi saya udah oke, kita edukasi dulu ya. Jadi kalau patennya hanya regenerasi sel, ya jadi sehebat-hebatnya patennya, intinya bisa apa sih? Regenerasi sel dan untuk memperbaiki kulit. Maaf ya Bapak Ibu, itu adalah fungsi yang paling dasar dari peptida, gitu ya. Paling dasar peptida ya.
Regenerasi sel. Semua juga bisa regenerasi sel, benar nggak? Saya makan sehat juga sel saya bisa regenerasi gitu kan. Tentu buktinya ya seberapa maksimal gitu ya kan. Semua produk juga berlomba-lomba bilang regenerasi sel. Nah, jadi kita itu nggak lomba klaim di sini ya. Dan kalau kita nggak ngikutin kayak cuman yang lainnya nggak sah, nggak baik, nggak bisa membuat sehat gitu. Lucu banget gitu ya. Nah, kenapa kita di Zoom juga bilang kalau kamu mau cek peptida ke NCBI ya. Dan ini bukan kalaupun saya nggak ada, Anda ngomong ke dokter atau ahli medis, mereka yang sendiri yang akan cek. Nah, ini dokter yang teliti ya. Kalau dokter yang nggak teliti, dia cuma gini, oh kata kamu paten, oke, langsung dia cek. Tapi kan ada yang teliti ya. Yang teliti ini banyak di Indonesia, jauh lebih banyak. Jadi mereka akan gini, oke, terima kasih informasinya, kamu sudah kasih tahu saya tentang Zellner. Dia juga cek ya komposisinya, soy oligopeptide. Dia balik badan, langsung dia ke handphone dia, klik 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 klik, ya udahlah ya, jangan ganggu dong, dokter lagi cari. Langsung dia balik badan, oke, soy oligopeptide jempol. Dia nggak ngomong satupun yang buruk tentang soy oligopeptide. Ya, kenapa? Karena sudah diakuin. Ya, jangankan cuma regenerasi sel, maaf itu dasar sekali. Ya, coba kita lihat di sini lebih detail dong, lebih detail ya. Soybean peptide ya bisa untuk kanker prostat, payudara dan darah. Ya. Kemudian fungsinya banyak ya. Terapi kanker dengan peptide ya memperbaiki ginjal dengan peptide tuh. Jadi sudah diakuin kalau peptide ya Anda mau pakai soybean atau tidak terserah. Cuman kan kita ada dasarnya tadi ingat ya, soybean asam aminonya lengkap, jenis-jenisnya, proteinnya terbaik di dunia. Jadi lucu gitu dan kita nggak bakal nuduh kalau kalau kamu nggak pakai yang saya kasih nggak sah gitu ya. Jadi hati-hati juga kalau aliran-aliran ikan itu harus di apa ya dibuka dulu pikirannya gitu ya. Di dunia ini banyak loh peptida, bukan cuma ikan ya. Yang bisa produksi ikan itu juga bukan satu orang loh ya, ada banyak ya. Banyak orang hebat di dunia ini, banyak orang pinter di dunia ini. Negara-negara lain juga hebat di dunia ini ya. Indonesia juga salah satu, tapi mungkin ya menuju ke sana ya. Jadi di sini kita mau buka pikiran kalau peptida pasti bagus ya. Jadi walaupun benar ya kita nggak mengerti awalnya nih Zellner nyampe kita nggak ngerti, kok bisa begini, kok bisa begitu. Ya ternyata di luar negeri udah biasa, ya udah diakuin. Udah dari tahun berapa tadi kita lihat penelitiannya 2000. Coba kita lihat yang di layar deh ya. Ini saya cuma ngambil beberapa loh. Kalau kita tarik jurnal medis ingat ada berapa? Puluhan ribu. Ya. Nah, kalau ini yang kita lihat dari tahun 2017, 2018, 2012 ya kan 2015. Jadi ya ini yang baru-baru. Mungkin kalau jurnal medis nggak mungkin mereka kasih saya ketika saya cari kasih yang paling lama ya. Mungkin mereka pas saya ketik dikasih yang paling baru biar relevan gitu. Jadi ini dari dulu sampai sekarang memang relevan peptida ya. Dan nggak bakal ada satu dokter pun di dunia berani bilang peptida itu bahaya. Nggak bakal karena semua sudah sepakat ya peptida luar biasa. Jadi ini kenapa kita juga bilang produk ini bebas resiko. Nggak ada resikonya. Satu, dari alam. Tadi kita sudah dengar jagung, kedelai, ikan ya. Itu kan dari alam. Nggak ada kimia. Makanya dosisnya berapa nih? Sebanyak-banyaknya pertanyaan. Ya, lebih banyak, lebih bagus. Lebih banyak, lebih cepat. Ya, kalau sanggup, selama Anda mampu dan sanggup, jangan rem. Itu untuk Anda sendiri ya. Dan nggak ada yang terbuang. Ya beda kalau kita makan sehat ya diserap berapa terbuang pas ke buang air. Jadi sih semuanya terserap. Ya jadi Anda bisa lihat nih leader suatu hari nanti Anda ketemu timnya Taiwan ya, kinclong semua ya. Mereka minum udah berapa saset per hari. Ya, lebih dari satu. Ya, karena mereka tahu ini bisa membalikkan penuaan, menjaga otot, fit, kulit kenceng ya. Ya nggak apa-apa ya, kita juga akan semuanya sama-sama di Magic Life ya. Jadi di sini sudah tahu ya cara menghadapi kalau paten ya. Jadi tadinya nggak ada yang jualan paten, muncul satu perusahaan jualan paten, yang lain ikut-ikutan. Cuman menurut saya tunggu dong, kita edukasi ya. Kalau kita edukasi lama-lama sebetulnya paten itu ya bukan gitu loh. Yang kita cari itu adalah yang sebagai berikut ya. 5 ini kunci untuk mendapatkan peptida yang terbaik.
Ya, nomor 1 komposisi. Nomor 2 molekulnya kecil atau besar. Nomor 3 ekstraksinya dengan fisik atau dengan kimia. Kemudian kuantitas, jumlah peptidanya berapa dan keasliannya. Nah, ini lebih penting. Karena kenapa? Kalaupun ya ini peptida hebat, ya penemunya ini didewakan atau apa ya, hanya ini yang bagus. Oke, boleh nggak saya cek kualitasnya? Nah, ini penting ya. Dan dari situ yang nggak pernah dibahas di tempat lain. Saya keliling, nggak ada yang bahas. Ya, saya bingung loh, kenapa nggak dibahas? Kan katanya bagus. Ya, katanya ini bagus ya, saya mau. Cuman saya mau tahu komposisinya seperti apa, molekul kamu seperti apa, kamu diekstraknya dengan apa, kuantitasnya saya dapat berapa banyak, dan saya dapat yang asli atau palsu. Ya, boleh dong. Kan kita konsumen. Ya, kita harus teliti dong. Kalau enggak, ya semua orang juga mau mengambil bagian dari pasar yang lagi trending ini. Jadi nggak apa-apa. Kita tahu peptida memang sudah pasti ada ya orang yang mau mengambil pasar ini, dan kita cukup pede di Magic Life kita punya yang terbaik. Jadi kalau ada yang baru ya silakan ya. Cuman kita akan analisa. Nah, loh, yang komposisi mana nih? Oke. Jadi pertama komposisi. Ya Bapak Ibu. Kenapa kita ini nggak banyak yang nggak bakal ada yang komplain? Nggak bakal ada yang komplain. Saya kasih tahu. Ya. Ini di layar Anda tertulis main ingredient soy oligopeptide bahasa Inggris. Ya. Kok ini kotaknya mirip dengan yang Anda punya di rumah, tapi bedanya bahasa Inggris ya. Jadi betul ya. Itu kotak Zellner yang bahasa Inggris yang saya dapat dari Malaysia. Sebelum Magic Life ada bahasa Indonesia ya. Sebelum ada Bepom Halal MUI ya, saya dapat yang bahasa Inggris. Saya simpan sebagai kenang-kenangan, saya foto. Nah, jadi ini Anda bisa lihat ya, country of origin Malaysia. Pabrik kita memang Malaysia, bahan baku kita dari Malaysia, packaging di Indonesia ya. Mau packaging bahan dari manapun ya, kita nggak dewain Malaysia, kita nggak ini Indonesia ya, pokoknya yang penting kualitasnya ya. Bukan harus dari suatu negara baru kita anggap sah, yang penting kualitasnya. Soy oligopeptide, soy kedelai, oligopeptide adalah peptide. Nah, jadi kalau Anda ketik yang tadi saya ketik ya, yang biasa saya lakukan, soy oligopeptide cancer, klik ya, itu orang baca, soy oligopeptide bisa untuk kanker gini. Nah, saya tinggal kasih, ini soy oligopeptide, depan mata kamu. Sama nggak? Sama. Bener? Oke, maaf. Internetnya drop sebentar. Oke, jadi sama nggak Bapak Ibu? Misalnya saya gini. Soy oligopeptida bagus. Ya. Kemudian begitu orang, oke, saya mau oligopeptida dong. Oke, yang muncul merek lain. Nah, ya, atau komposisinya lain. Ya. Loh kan saya cari peptida. Saya juga nggak ini. Kamu kasih saya jurnal medis tentang peptida. Saya mau cari peptida kok, kamu kasih saya peptida dicampur stevia pemanis, steviol pemanis ya, rasa yogurt, rasa melon, rasa manggis, rasa apa gitu ya. Jadi itulah ya komposisi. Jadi percuma kalau saya tinggiin peptida, habis itu saya berikan kepada keluarga saya yang peptidanya dicampur-campur. Ya. Saya nggak cari jurnal medisnya tentang stevia, steviol, pemanis rasa melon. Ya, saya nggak mau kasih keluarga saya, anak saya pemanis rasa yogurt. Ya, saya nggak butuh. Tapi kalau peptida ikan, saya terima. Peptida kedelai, saya terima. Peptida jagung, saya terima. Gitu ya. Jadi pastikan kita dapat maksimal. Ya, sama kayak kita selalu bilang, Anda mau emas. Ya, emas berharga. Emas pasti ada nilainya. Oke, putus ya. Sebentar ya, saya pause. Saya pause sebentar aja. Oke, kembali lagi. Tadi sempat putus dan ini lanjutannya. Jadi saya sama kayak kita ini menilai emas ya, karena oligopeptida itu luar biasa, lebih unggul daripada obat-obatan, lebih unggul dari suplemen, bisa meregenerasi sel dengan cepat. Hasil penemuan yang diinspirasi oleh orang-orang hebat yang telah memenangkan Nobel. Itu bagaikan emas ya, berharga. Pertanyaannya pertama, Anda mau yang emas campuran atau emas murni? Ya,
Anda ingin oligopeptida yang murni atau oligopeptida yang dicampur-campur berbagai macam perasa dan pemanis, kemudian ujung-ujungnya ya kita juga nggak tahu peptidanya seberapa banyak. Jadi campur-campur atau yang murni. Itu pertanyaan pertama sebagai konsumen. Oke, kemudian kita juga mau tes molekulnya kecil atau besar Bapak Ibu. Ya, karena ingat dari awal presentasi kita sudah bilang ya, peptida itu adalah sesuatu yang dapat diserap. Nah, gimana caranya supaya mudah diserap? Molekulnya harus sekecil-kecilnya. Ya, di atas asam amino, di bawah protein. Nah, itulah kenapa semakin kecil dan semakin halus, tingkat efektivitasnya semakin cepat. Ya, jadi ini mempengaruhi kualitas juga. Ya, sekali lagi. Ya, molekul kecil ini kembali. Kadang-kadang ada yang tanya ke saya, kenapa nggak saya makan kedelai aja yang banyak? Ya, nah kamu makan kedelai, kita makan kedelai itu molekulnya besar. Ya, begitu sampai di perut, ya berapa persen diserap, sisanya terbuang. Nah, kita nggak tahu yang terserap berapa persen nih, 5%, 10%, 20%, ya ampas-ampasnya semua terbuang. Jadi mubazir sama. Kalau kita molekul yang nggak kecil, molekulnya besar, ya artinya resiko dong kalau tidak semuanya terserap. Jadi kita perlu cek uji kualitasnya juga ya. Peptida manapun, merek apapun, termasuk Zellner. Cara tesnya bagaimana? Ada dua cara. Kita bisa ke laboratorium, ya, atau kita bisa ke rumah masing-masing ya dengan segelas air Anda tuang. Begitu terjadi seperti yang ada di layar ya, dengan halus dia menyatu dengan air ya secara elegan ya. Nah, inilah yang terjadi. Begitu masuk ke dalam tubuh kita, dia langsung masuk ke dalam sel. Nah, ini artinya saking halusnya ya. Yang lain kok harus diaduk, kok yang lain harus ditaruh di bawah lidah. Nah, itulah ya kalau dia nggak pede molekulnya ya. Semua peptida itu siap diuji yang kualitasnya bagus, tapi kalau wah kayaknya saya nggak yakin ini diserap atau enggak, masukin aja ke lidah ya. Kalau lidah pasti terserap ya, sisanya yang ampas-ampasnya ya tinggal ditelan pakai air. Jadi itulah kenapa kalau molekulnya kecil ya bisa lihat ya kita tuang ke air tanpa diaduk, tanpa diapa-apain dia menyatu dengan air dan itu yang terjadi. Itu yang kita inginkan ya. Peptidanya ingat tidak perlu sedikit energi apapun dari dalam tubuh bisa terserap. Ya, kita selalu kembali kepada slide awal. Jadi pastikan Anda mendapat yang molekulnya kecil. Ingat ada ukurannya juga ya. Kalau Zellner 600 Dalton ke bawah. Kalau yang lain ngaku-ngaku juga 600 Dalton, silahkan. Ya, ngaku atau klaim itu selalu silahkan. Kemudian bisa buktikan enggak ya. Tuang ke air, itu aja. Oke, jadi yang paham bisa ketik angka 222. Ya, sip. Dan terakhir, bukan terakhir ya, nomor 3 ini, sorry. Kemudian kita mau tanya juga, ini ekstraksinya dengan fisik atau dengan kimia? Nah, wah kok ada dua cara. Nah, siapapun yang tadi sudah ada di Telegram kita atau grup WhatsApp kita sudah dapat penjelasannya ada dua jenis ekstraksi. Mungkin depan saya ada kedelai, jagung, pare, ikan. Nah, ekstraknya dengan cara apa mesinnya ya? Apakah secara dengan fisik atau dengan kimia? Nah, kalau kimia ya tentu beda ya, sama aja kayak kita mau mancing tapi kita lempar bom ke kolam atau ke laut ya, begitu ikannya ngambang ya itu cara dapat ikan ya, cara dapat ekstraksi ya. Ya tentu itu berbeda dengan cara memancing secara normal sama ya. Jadi efeknya apa nih? Jadi orang kadang-kadang gini nih, Pak Hendro ini juga oligopeptida murni ya, nggak dicampur apapun. Ini juga dari kedelai ya, sama persis loh kalau Zellner. Aduh, saya sih ya udah ya, saya nggak mau debat, nggak mau apa. Yuk kalau sama persis kita ambil segelas air, kita tuang sama-sama ya. Dan ini dokter sendiri yang mengirim ke saya ya. Dia bilang, kok Zellner bening, kok saya punya keruh. Nah itu ya dokternya sendiri yang sadar ya. Saya nggak usah, saya cukup jelasin. Yaitu adalah perbedaan ekstraksi fisik dan ekstraksi kimia. Ya, jadi karena diekstrak dengan kimia, tingkat efektivitasnya juga rendah Bapak Ibu. Makanya beda ya. Kayak kita bilang, ya cara ekstraknya beda, hasilnya juga beda. Nah, rasanya juga beda. Kita semua yang terbiasa minum Zellner sudah tahu ya rasanya setiap pagi kan minum. Coba konsumsi yang rasa kimia. Beh, ya kalau mau lihat reaksinya, mau lihat reaksi ibu-ibu menahan rasa mual dan ya bereaksi inilah sangat tidak menerima ya. Rasa kimianya itu bisa lihat di YouTube kita ya. Kita sering mengadakan uji coba perbedaan.
Jadi bagi yang mengerti ada perbedaan ekstraksi fisik dan ekstraksi kimia dan itu mempengaruhi tingkat efektivitasnya. Boleh ketik Kakak 333. Oke, sekarang kita ke nomor 4 ya, Bapak Ibu semua. Sekarang pertanyaannya juga ya, wah peptidanya bagus ya. Mungkin kadang-kadang kita udah, aduh nggak mau denger deh tentang dia klaim paten atau cepat ambil peptida saya, cepat beli peptida saya ya. Dia kayak dikejar-kejar target gitu ya, ngincar tiket jalan-jalan atau apa. Ya sudah, saya bilang, oke nggak masalah ya, peptida kamu bagus, saya akuin ya. Jangan pun kamu punya, siapapun saya bilang pasti peptidanya bagus. Ya, pertanyaan berikut saya, ini satu saset berapa miligram peptidanya? Nah, langsung biasanya sunyi senyap. Ya, kenapa? Karena biasanya mereka sendiri nggak tahu. Ya, mereka sendiri nggak tahu, mereka nggak diajarin, pas mereka ikut berpuluh-puluh Zoom juga nggak pernah dikasih tahu. Loh, kenapa nggak dikasih tahu? Bukannya kita lagi mau bahas peptida yang luar biasa, yang ada patennya, ya, yang bisa meregenerasi sel. Ya, saya juga mau bisa regenerasi sel. Ya. Pertanyaannya berapa banyak yang masuk ke dalam tubuh saya ketika saya pakai produk kamu? Nah, ini juga sunyi senyap. Ya. Nah, kenapa sunyi senyap? Artinya ada sesuatu yang tertutup. Ya, sementara peptida kita selalu terbuka kok. Ya, itulah enaknya kalau komposisinya murni. Saya nggak usah tebak-tebakan. Kadang-kadang mungkin dia ngomong, oh, kayaknya peptida 90%. Ya ada buktinya nggak? Nggak ada. Oh, ya dari mana kita tahu ya? Ujung-ujungnya keluarlah datanya. Ya, jadi kalau Anda ketemu, Anda cukup tanya, peptidanya ada berapa miligram per saset. Jadi kita bisa kalkulasi, saya minum 1 saset, saya dapat segini. Saya minum 2 saset segini, 10 saset begini. Dan Anda bisa lihat di layar ya. Ternyata 1 saset itu mereka hanya 150 miligram. Sedikit sekali ya. Sisanya apa? Sisanya ya komposisi yang tadi kita sudah bahas ya. Berbagai macam yang dicampur-campur itu ya, ada bubuk susu, bubuk yogurt, vitamin, rasa melon, rasa ini, rasa itu. Ya, jadi Anda itu belinya perasa atau peptida ya. Mereka ada peptida nggak bohong sama aja kayak emas campuran ada emas itu nggak bohong ya kan. Pas pulang baru tahu ya. Oke. Nah, jadi bisa lihat Zellner 1 saset 5.000 miligram tidak dicampur apa-apa. Anda tidur nyenyak. Hari ini saya konsumsi 5.000 miligram oligopeptida murni yang terbaik yang paling halus. Ya, yang dikonsumsi oleh para atlet dan militer. Nah, kalau Anda beli yang ini cuma 150 miligram. Jadi karena ya PPKM saya banyak waktu luang, ya kita mulailah eksperimen. Saya tuang tuh, ya kan mereka bilang saya minum 2, saya minum 3. Saya matematika aja. Loh, 1 Zellner itu sama dengan 33 saset merek lain. Ya, sederhananya. Jadi kalau saya mau sehat, contoh saya mau konsumsi 5.000 miligram peptida, saya harus konsumsi 33 saset kamu punya, baru saya dapat 1 saset Zellner. Nah, pilihan di tangan saya ya, saya mau minum cuma 1 gelas atau 33 saset. Ya, kita semua ada pilihan. Nah, pilihan di tangan kamu dan kita semua ya, mau minum 1 saset atau 33 saset. Dan juga pas PPKM saya juga banyak waktu nih. Jadi saya ambil 10 saset Zellner, saya ambil 10 saset yang merek lain. Begitu saya tuang, blok yang merek lain langsung selesai, ya langsung habis 10 saset. Yang Zellner nggak habis-habis dan akhirnya menumpuk sehingga banyak sekali. Nah, kenapa banyak padahal sama-sama 10 saset yaitu ya. Jadi kadang-kadang orang bilang, "Wah, ya Zellner mahal ya." Saya bilang, "Aduh, kita matematika dulu deh ya. Ya 1 saset berapa? Kamu keluar duit dapat berapa saset? 1 saset ada berapa miligram? Lalu kalau kamu mau konsumsi berapa miligram per rupiah gitu loh kita hitung ya. Baru mereka bisa lihat, oh iya iya. Ya. Jadi kita harus jeli zaman sekarang. Jangan cuma melihat iklan ya, jangan cuma kata orang bagus ya kan. Kita juga keluarin dong matematika. Kan kita PPKM banyak waktu ya nggak? Kita hitung-hitungan aja. Jadi bisa dilihat Anda mau konsumsi peptida mau yang banyak atau yang segini ya. Wah, saya nggak bakal bilang kata sedikit ya, cuman ya itulah ya kenyataannya. Ya data nggak bisa bohong. Oh ini data dari mana? Ya dari mereka sendiri. Kok nggak ada yang ya Anda buktiin aja ketika Anda bicara dengan mereka. Coba saya lihat kandungan peptidanya ada berapa miligram dong ya supaya saya tahu sebelum saya konsumsi. Mereka nggak bakal jawab. Saya bilang dulu ya. 99% nggak bakal jawab ya. Kalau informasi itu untuk umum dan selalu dikasih tahu, semua bisa jawab. Cuman saya udah ngomong sama ratusan orang nggak ada yang bisa jawab. Ya, jadi kok saya bisa dapat datanya?
akhirnya ada member yang kasih tahu gitu aja ya. Ada orang yang kasih tahu dan ini bukan dari saya. Dan emang mereka bilang gitu. Ini datanya loh, akhirnya saya dapat gitu. Jadi memang harus digali gitu ya. Disembunyiin enggak, ditutupin ya mungkin, tapi akhirnya bisa dapat ya. Jadi dan rata-rata kalau beberapa merek juga terbuka ya. Beberapa merek terbuka, nggak tutup-tutupin ya, mereka bilang kita memang 5% ya, take it or leave it gitu. Ya saya lebih menghormati ya. Oh, terima kasih kamu kasih saya datanya. Nggak tutup-tutup ya, walaupun rasanya manggis ya, ada rasa apel sedikit dan isinya 5 gram, kamu ngaku isinya 5% peptida. It's okay ya, nggak apa-apa. Ya yang penting saya sebagai konsumen, saya tahu apa yang saya beli gitu. Ya kayak Zellner juga terbuka nih ya, kita dapat 5 gram. Nah, bagi yang mengerti boleh ketik angka 444. Oke, dan terakhir ya, asli atau palsu. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya, karena ya masa kita mau sih peptida yang palsu. Nah, karena Zellner ini sudah kualitasnya terlalu tinggi Bapak Ibu ya, dan Zellner itu selalu berhasil membuktikan dirinya berkali-kali. Jadi ini bukan masalah siapa keluarin, ya mungkin ada perusahaan di sana mau keluarin iklan sebanyak-banyaknya ya, mau merangkul banyak sekali ya ahli medis untuk supaya meyakinkan orang kalau peptidanya itu yang terbaik, ya keluarin kertas ini kertas itu ya, oke, it's okay ya. Tapi ujung-ujungnya pasti terbukti memang Zellner itu kualitasnya paling beda dan nggak ada yang bisa memproduksi sama persis kualitasnya dengan Zellner, nggak bakal ada ya. Banyak orang mau produksi peptida, it's okay. Itu hak bisnis ya. Anda ingin masuk ke dunia peptida ya, tren yang lagi naik, ya silakan. Ya. Tapi kualitasnya seperti apa? Nah, ini yang ada bisa ngikutin. Karena begitu owner Magic Life udah tahu ya kualitasnya Zellner itu paling atas, ya kan dengan peptida kedelai pilihan. Nah, yang lainnya kan mau ngikutin nggak bisa. Ya, setiap kali mereka mau ngikutin, harganya nggak masuk ya. Mereka bilang gila, ternyata harga saya harus jual segini, nggak masuk, saya nggak bisa kalahin harganya. Akhirnya mereka masuknya di bawah gitu ya, dicampur-campur dengan komposisi lain supaya harganya masuk. Ya sudahlah, it's okay ya. Setiap orang memang ada strategi bisnis, nggak apa-apa kok. Nah, namun Zellner ini ya muncullah ya oknum-oknum ya, baik dari seberang, mungkin ada orang yang mau memanfaatkan nama Zellner ya. Nah, itulah kenapa salah satunya kita selalu tuang ke air Bapak Ibu. Karena kotak bisa ditiru ya, pabrik packaging juga bisa ya, bikin aja nih kotak yang tiru, bisa kok ya. Saset juga ya, bikin aja saset ya, nggak ada yang bisa menghalangi. Tapi Anda kalau mau buat persis peptida seperti ini, meniru sama persis, nggak bakal bisa. Ya, bukan secara legal nggak bisa, secara legal ya, karena yang punya paten produksi seperti ini, sehalus ini, tingkatnya, kemurniannya, kuantitinya seperti ini, hanya Zellner, dan paten ini paten produksi ya, paten produksi. Jadi buat apa klaim paten-paten kesehatan yang ada banyak ya, udah pasti terjadi kok ya kalau kita konsumsi peptida yang bagus. Jadi yang kita pegang itu produksinya. Jadi semua perusahaan di dunia nggak bisa produksi sama persis. Kalau mereka mau produksi kualitasnya di mana, itu hak mereka, nggak masalah ya. Jadi bisa lihat ya, mulai banyak produk-produk Zellner dan bioaktif oligopeptida yang palsu ya. Sasetnya mirip, kotaknya mirip, tapi begitu kita tuang ke air, nah mulai itu ya, kok ada kandungan kayak nggak larut semuanya ya, kok kayak ada kayak minyak-minyaknya, kok nggak larut ya. Nah ini membahayakan dong ya, membahayakan. Itulah kenapa Magic Life juga bilang kita nggak pernah jual di marketplace, belilah barang asli dari perusahaan. Kalau Anda beli tanda kutip Zellner atau produk Magic Life dari marketplace, itu nggak ada jaminan dari perusahaan, nol ya, karena itu adalah oknum-oknum, atau kita nggak tahu mungkin orang benar atau enggak, tanda tanya 50-50 resikonya ya. Tapi kalau Anda beli dari perusahaan kan ditelusurin pengirimannya, siapa yang pesan, sponsornya, pengiriman pakai apa, JNE ya kan, sampai ke tempat itu bisa telusurin, ada apa-apa perusahaan bisa lacak dan tanggung jawab. Nah coba lihat nih Zellner yang palsu, semuanya nggak ada yang larut ya, sama aja kayak keluar uang dalam hati, aduh saya ingin oligopeptida yang terbaik yang saya lihat di online atau yang saya dengar dari teman ya, begitu dibeli jangan sampai kejadian ya, langsung pulang taruh mata gitu. Waduh, begitu taruh mata
Ya, lo kok begini? Nanti nyalahin siapa? Apakah yang disalahkan marketplace-nya, ya, atau yang disalahin penjualnya? Penjualnya bilang, loh kan saya jual produk Magic Life, kok salahin saya gitu kan? Saya cuma mengambil untung, ya. Nah, kemudian disalahin Magic Life, sorry, nggak bisa. Kalau beli barang di luar Magic Life, walaupun tanda kutip ya packagingnya Magic Life, itu nggak ada, ya, nggak bisa. Nah, sorry, bukan tanggung jawab Magic Life. Jadi harus beli dari perusahaan asli. Ya, sangat disayangkan ingin barang asli malah dapat barang palsu, dan ini jangan sampai terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Ya, kita sudah lihat orang-orang yang kulitnya malah rusak karena peptida palsu atau peptida yang kualitasnya nggak jelas. Ya, jangan sampai terjadi mau beli peptida malah dapat bedak dalam saset. Oke, jadi terakhir poinnya adalah peptida harus asli ya. Jadi ada 5 poin. Coba kita ulangin sekali lagi. Ya. Jadi kalau ketemu orang ya biasa orang debat ya, hanya ikan yang bagus, hanya ini aliran ikan yang bagus ya. Harus ada paten bla 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 ya, nggak usah inilah ribut ya. Nggak usah debat ya. Itu mengikuti arus mereka ya, jangan ikutin ya. Kita cukup tanya, "Oke, saya percaya kamu punya bagus." Pertanyaan pertama, komposisi saset. Coba kita cek kamu punya ada banyak pemanis atau baik perasa enggak ya. Wah, ada kandungan ini, ada kandungan itu. Ya 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 nggak apa-apa ya. Kandungan peptidanya berapa per miligram satu? Ya supaya saya tahu ketika saya keluarkan uang saya dapatnya berapa miligram. Karena saya maunya peptidanya. Saya nggak pemanis-pemanis ya itu ya nggak ada patennya, nggak ada manfaat kesehatannya. Perasa-perasa itu nggak ada ya. Jadi kita nggak usah bahas, ya nggak usah hitung-hitungan juga. Jadi satu komposisi saset ya. Kemudian kedua molekulnya kecil atau besar. Kalau dia bilang kecil kok 600 Dalton, bisa buktikan nggak tuang ke air dan harus bening. Ya. Wah nggak bisa, oh ya sudah, berarti kamu nggak bisa buktikan. It's okay ya, walaupun nggak bisa saya nggak paksakan. Ketiga, ekstraksi fisik atau kimia. Kayaknya ekstraksi fisik deh, bisa buktikan nggak? Nggak tahu. Apa? Ya udah, kalau diminum rasanya bisa berubah-ubah nggak? Yang asam ya, yang manis, yang pahit, yang amis sesuai dengan peptida murnia saya. Oh nggak bisa. Ya udah berarti tanda tanya juga, nggak bisa buktikan. Kemudian kuantitas peptidanya. Nah ini oke, sama mirip komposisi ya. Oke deh, saya beli peptida kamu. Saya dapat berapa miligram per saset atau per box? Bisa jawab nggak? Ya, kalau dari aliran ikan biasa mereka nggak bisa jawab dan nggak mau jawab. Ya, jadi ya kamu suruh saya beli kucing dalam karung dong. Ya. Kalaupun keluar datanya, nah Anda lihat sendiri ya, Anda yang sendiri bandingkan. Ya, bandingin sama Zellner ya. Oh ternyata peptida dari kamu segini, peptida dari Zellner segini ya. Keputusan di tangan masing-masing ya. Jadi kita beda dengan mereka. Cuman beli saya punya, yang lain jangan beli. Nah kalau kita nggak, belilah yang kamu mau ya. Yang penting kamu nyaman. Dan terakhir keaslian peptida ya, ini juga penting karena untuk produk kesehatan menurut saya kita jangan kompromi, beda berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, tapi dapat barang palsu, resiko menurut saya nggak worth it. Apalagi di Magic Life sudah banyak di antara kita yang konsumsi gratis. Ya, saya jamin cuma Magic Life itu barang asli bisa konsumsi gratis. Kalau Anda beli barang palsu itu nggak bakal bisa konsumsi gratis ya. Jadi sialnya 2 kali. Udah dapat palsu nggak bisa konsumsi gratis. Jadi saya nggak tahu kenapa nggak mau ikutin sistemnya Magic Life. Jadi ikutin sistemnya, Anda sehat, dijamin dapat peptida yang terbaik dan bisa konsumsi gratis. Oke, dan terakhir kita mau infokan kepada member-member, pastikan Anda memiliki buku sumber kehidupan, ya keajaiban peptida aktif molekul kecil. Nah, disinilah sumber semua pengetahuan kita-kita yang Magic Life First, ya. Nah, ini bisa ditulis, ya disetujui oleh Dr. Ni Yixing, Departemen Metabolisme Rumah Sakit Taiwan Zhang Zuimin, dan direkomendasikan oleh Kepala Dokter Rumah Sakit New York City dan Cornell Medical College. Ya, jadi ini dirangkum sengaja supaya kita-kita yang awam bisa mengerti tentang peptida ya. Dan kalau kita pakai bahasa yang terlalu rumit ya tentu mungkin saya sendiri nggak ngerti, tapi kita bersyukur bahasanya mudah dimengerti supaya kita bisa tahu nih sejarahnya peptida, penjelasannya yang sangat-sangat lengkap ya, yang tadi saya bagikan itu hanya 0,00 sekian persen dari yang ada di sini ilmunya. Juga kutipan dari para dokter dan ilmuwan ya, para pemenang Nobel, dan bagaimana terakhirnya juga ada hasil pemakaian peptida, berbagai macam kisah suksesnya ya yang sudah menjadi jauh lebih sehat dengan
Petida. Nah, Anda bisa dapatkan ini dari toko online Magic Life Official, itu harganya 120.000. Cuman saran saya Anda hubungin upline aktif Anda, ya, karena upline yang aktif pasti punya bukunya, pasti punya stok, ya. Dan punya bukunya bukan cuma buat diri dia, tapi ketika Anda membernya mau butuh buku, dia punya. Jadi kalau upline aktif pasti punya buku ini. Dan ini buku sangat-sangat membantu saya, ya, untuk diri saya ngejelasin ke orang, ngejelasin dokter, nggak pernah ada masalah. Jadi ya pastikan Anda punya buku ini. Oke, sampai di sini dulu training kita. Maaf tadi di tengah-tengah ada sedikit gangguan internet. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Saya Andrew, salam pamit. Salam sehat untuk kita semua di Magic Life.